Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Dery Nugraha, dosen statistika Anda, dan hari ini kita langsung masuk ke chapter 2 ya. Nah, jujur saja, Anda mungkin sering merasa kalau angka-angka itu menakutkan atau ya membosankan. Tapi tenang saja, lewat penjelasan kita kali ini, saya akan buktikan kalau angka itu sama sekali tidak bikin pusing. Kita justru akan menyulap deretan angka yang berantakan menjadi sebuah informasi visual yang jernih dan tentu saja sangat membantu kita mengambil keputusan. Coba Anda ingat-ingat lagi deh. Pernah tidak Anda merasa pusing sendiri waktu melihat barisan angka yang kelewat panjang? Misalnya nih, saat Anda sedang mencoba merencanakan diet dengan menghitung kalori harian, atau mungkin saat lagi mengatur budget bulanan. Seringnya kan saat kita dihadapkan pada data mentah seperti itu, kita malah gagal melihat gambaran besarnya ya. Padahal, keputusan yang tepat sehari-hari itu sangat bergantung pada bagaimana kita membaca data tersebut. Nah, disinilah visualisasi data maju sebagai pahlawannya. Oke, mari kita mulai dengan sesuatu yang pasti sudah sangat akrab di telinga Anda, yaitu diagram batang atau bar chart. Simpelnya begini, ini adalah alat bantu visual untuk membandingkan kategori-kategori yang berbeda dan terpisah menggunakan bentuk batang. Coba deh bayangkan Anda sedang melihat-lihat menu di sebuah kafe yang estetik. Anda ingin membandingkan harga beberapa minuman, sebut saja es kopi, teh leci, dan jus jeruk secara berdampingan. Nah, diagram batang ini bekerja persis seperti itu. Dia memisahkan tiap kategori, jadi kita bisa membandingkannya dengan sangat mudah. Nah, coba Anda perhatikan tampilan data dari fitness club ini. Di sini kita bisa lihat dengan jelaskan bagaimana diagram batang itu benar-benar memanjakan mata kita untuk membandingkan dua kategori terpisah, yaitu rata-rata tinggi dan berat badan antara laki-laki dan perempuan. Hanya dengan satu lirikan saja, tanpa harus repot membaca angkanya satu persatu, kita langsung paham. Oh, ternyata laki-laki rata-rata sedikit lebih tinggi dan lebih berat loh dibanding perempuan. Praktis sekali bukan? Tapi ada satu poin krusial di sini. Anda perhatikan tidak, diagram batang itu punya celah atau jarak di antara tiap batangnya. Ya, karena laki-laki dan perempuan itu kan dua kelompok yang jelas terpisah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya data yang sifatnya mengalir terus-menerus, alias kontinu, bukan data yang terpotong-potong? Untuk itu kita butuh alat yang berbeda. Mari kita beranjak ke konsep kita yang selanjutnya, yaitu histogram. Jadi, apa itu histogram? Ini adalah grafik yang menampilkan frekuensi, titik pusat, dan sebaran dari nilai data yang kontinu. Dan perhatikan, tanpa ada celah sama sekali di antara batangnya. Supaya lebih kebayang, begini perumpamaannya. Bayangkan kita sedang mengelompokkan nilai ujian akhir kelas statistika ini ke dalam beberapa rentang. Nilai 60-70, lalu 70-80, dan seterusnya. Karena nilai itu menyambung dan mengalir dari 0-100, makanya batangnya dibikin saling menempel. Ini sangat membantu kita melihat di mana sih sebenarnya mayoritas nilai Anda semua berkumpul. Nah, Anda lihat bentuk visualisasi yang elegan ini. Saat kita mengumpulkan sampel data yang lebih banyak ke dalam sebuah histogram, bentuknya perlahan akan mulai menyerupai sebuah aliran, semacam kurva lonceng yang mulus. Anda bisa amati perubahannya dari atas ke bawah. Visualisasi ini benar-benar memperlihatkan dengan indah di mana pusat data itu berada dan seberapa lebar penyebarannya. Sangat pas untuk membaca data pengukuran yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya diagram lingkaran atau yang sering kita sebut pie chart. Sesuai namanya, ini adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa potongan. Tujuannya untuk mengilustrasikan proporsi dari satu kesatuan utuh. Saya paling suka pakai perumpamaan makanan untuk yang satu ini. Coba bayangkan seloyang pizza atau martabak manis yang masih hangat. Potongan-potongan itu kan memperlihatkan dengan sangat jelas ya, bagaimana keseluruhan seloyang martabak itu dibagi untuk Anda dan teman-teman Anda. Nah, konsepnya sama persis saat kita ingin memvisualisasikan pembagian total anggaran bulanan Anda. Kita lihat lagi contoh dari fitness club tadi. Tampilan lingkaran ini menunjukkan dari total 30 anak, porsinya terbagi jelas menjadi 13 perempuan dan 17 laki-laki. Diagram ini dengan sangat mulus memotong populasi menjadi bagian-bagian visual yang utuh. Jadi, kalau Anda butuh melihat persentase atau porsi dari sebuah keseluruhan secara instan, analogi potongan martabak atau diagram lingkaran ini adalah pilihan yang paling juara. Tapi awas, kita harus sedikit lebih waspada sekarang. Apakah grafik itu bisa menipu kita dalam mengambil keputusan sehari-hari? Wah, jawabannya sangat bisa. Kalau kita tidak berpikir kritis, data visual ini kadang justru bisa menjerumuskan kita loh. Fenomena ini sering sekali muncul, bahkan di berita atau presentasi yang kita lihat sehari-hari, di mana sebuah grafik, entah disengaja atau tidak, dibuat sedemikian rupa sampai menciptakan ilusi yang melenceng jauh dari fakta aslinya. Coba Anda amati baik-baik perbandingan yang ada sekarang. Ini nih yang sering saya sebut sebagai jebakan sumbu atau axis trap.
Di sebelah kiri, Anda bisa lihat sumbu vertikalnya diatur proporsional, dimulai dari angka 0. Tapi coba lirik yang di sebelah kanan. Sumbu Y-nya tiba-tiba dipotong dan baru dimulai dari angka 140. Akibatnya apa? Muncul ilusi visual yang dramatis, seolah-olah laki-laki itu luar biasa jauh lebih tinggi daripada perempuan. Padahal aslinya kan selisihnya tidak sebesar itu. Jadi ini pengingat penting dari saya, selalu cek angka pada sumbu grafik Anda. Sebagai penutup perbincangan inti kita hari ini, mari kita satukan benang merahnya. Dari analogi menu kafe tadi, lalu rentang nilai ujian, potongan martabak, sampai kewaspadaan kita terhadap jebakan sumbu grafik. Visualisasi data itu sungguh bukan cuma soal matematika yang kaku loh. Ia adalah lensa esensial yang kita pakai untuk memahami keseharian kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang jauh lebih cerdas. Alat-alat ini benar-benar memberdayakan Anda untuk menaklukkan tumpukan informasi di dunia nyata. Jadi, sebelum kita akhiri, saya punya satu pertanyaan untuk Anda semua. Data apa nih yang kira-kira akan Anda visualisasikan untuk membuat keputusan besar Anda berikutnya jadi lebih jernih? Apakah itu soal memantau keuangan pribadi, target olahraga Anda bulan ini, atau mungkin merapikan data untuk tugas akhir? Saya, Pak Dery, akan sangat menantikan bagaimana Anda mengaplikasikan materi kita hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak chapter 2 ini dengan penuh semangat. Ingat, jadikan angka sebagai sahabat Anda, terapkan visualisasi yang tepat, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.